Shalom Sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, ustazah ini yang pernah terlibat di dalam satu penghujatan terhadap kekristenan. Dan kali ini dia ketemu dengan seorang apologet yang sudah menjadi petarung iman dan membungkam, dan dia kabur, teman-teman. Nah, kali ini kita akan dicerdaskan. Jangan lupa untuk terus menyimak dengan tuntas. Jangan skip, kiranya kita dicerdaskan dan bagikan di media teman-teman. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Mari kita simak, ini dia videonya teman-teman. Lihat ya, tentang pengewean ini mereka malah seneng kalau anaknya tuh didatengin habaib, terus habaibnya bermalam gitu, kayak gitu-gitu malah seneng. Tunggu ya, sing ditumpakin dong sama ya Habib. kan biar dapat pahala, Sering. biar dapat berkah. Oh, Bapak tahu? Iya. Saya kan sering, ya gimana ngintip lah. Sering ngintip Oh, ya, Pak, ya? oh sering ngintip. Iya. Kalau malam begitu, jadi Habibnya sering nginep. Amin. Sing ditumpakin, nginep. Amin. Sing ditumpakin dong sama Ya Habib. kan biar dapat pahala, Sering. biar dapat berkah. Iya. Saya kan sering, ya gimana ngintip lah. Sering ngintip Oh, ya, Pak, ya? oh sering ngintip. Kalau malam begitu, jadi Ya. Habibnya sering nginep. Sing ditumpakin. jadi sudah didoktrin ya, nggak dinikahi, yang penting diewe aja boleh dapat pahala. Justru mereka rame-rame Tidak dinikahi. Yes, supaya anak-anak yang mau diewe Dapat karena dapat pahala. pahala. Udah di sekolah, ya kan? Itu lahirnya pada malam Sabtu, Masya Allah, ya. Ini sampai segitu detailnya nih. Barang siapa menyetujui istri pada malam Ahad, jadi kalau menyetujui istri pada malam Ahad, Ahad itu kan minggu ya malam, maka anak terlahir akan menjadi seorang pencuri. Berarti harus ada hari-harinya berarti ya. Harus ada Iya, milih jadi hari-hari. makanya nggak boleh main puki-puki itu. Ya, Iya, main puki. betul. Makanya itu tadi katanya kan boleh menyetubui mau malam, mau siang, mau hari apapun. Tapi di sini ada tulisan barang siapa menyetubui istri pada malam Ahad atau malam Minggu, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang pencuri dan penganiaya tuh. Ya, ada di situ. Nih, jadi para pembumbun, para penjahat, preman itu orang tuanya main puki-puki pada malam Minggu. Barang siapa menyetubui istrinya pada malam Senin, maka anak yang lahir akan menjadi fakir dan miskin. Para gelandangan, para pengemis itu orang tuanya main puki-puki malam Senin. Ini. Jadi sebenarnya yang salah itu orang tuanya. Kenapa main puki-puki malam Senin? Kenapa main puki-puki malam Ahad? Waduh. Nih, barang siapa menyetujui istrinya pada malam Selasa, anak yang lahir akan menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Barang siapa menyetujui istri pada malam Rabu, maka anak yang terlahir akan cerdas, berpengetahuan, dan banyak bersyukur. Nih, malam Rabu itu paling mantap main puki-puki ya. Barang siapa menyetujui pada malam Kamis, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berhati ikhlas. Jadi hati-hati, waspada malam Minggu sama malam Senin itu tidak boleh. Boleh saja tapi jangan sampai jadi anak ya. Kalau jadi anak, Kalau malam Jumat, Bang. Malam Jumat. Malam Jumat ya. Gimana itu? Malam Jumat ada nggak tadi ya? Iya, malam Iya, Kamis tadi ya. Sunnah Rasul. Barang siapa menyetujui istri pada malam hari raya, nih hari raya apa ini? Idul Fitri kah? Maka anak yang terlahir akan mempunyai 6 jari. Masya Allah. Cacat nih. Ya kan? Belum pernah kan kalian dengar ini? Ini ada di sini. Ya, cacat. Nih, barang siapa menyetujui istri sambil bercakap-cakap, maka anak yang lahir akan bisu. Toh. Orang bisu, tunarungu itu karena suami istri ketika toncek ngomong-ngomong, maka yang lahir bisu. Barang siapa menyetujui istrinya dalam kegelapan, artinya mati lampu atau lampu dimatikan, maka anak terlahir akan menjadi seorang penyihir. Masya Allah. Aduh. Ini apa nih? Barang siapa menyetujui istri dalam terang lampu, maka anak terlahir akan berwajah tampan dan cantik. Nah, jadi orang-orang bule, orang-orang Cina itu ya main nyala lampu. Bos, Bang. Bang itu dari Allah itu pengetahuan. Dari Allah, Bang. Allah. Allah ini hebat banget. Allah Masya ini luar Allah. biasa ya. Lagi ya, Iya, ada barang hari-harinya siapa itu. nih? Barang siapa menyetubui istrinya sambil melihat aurat atau lihat vagina, maka anak terlahir akan buta matanya tuh, buta dong.
Bos, Itu ngomong maksudnya- di ayat berapa? Bang Bos, Kris. maksudnya Gimana, tadi gimana? Pengajaran itu. Iya, yang abang bacain ini di ayat berapa ini? Iya, ini Buku apa itu? bukunya Fathul Izar. Fathul Izar download di pdf.com. Itu halaman 19. Tuh. Main buat pengajaran. Ya. Jadi ini iya. Jadi kalau main puki kita lihat pepeknya istri kita, nanti anak kita buta, dia buta matanya. Aduh, masya Allah, kalau ya. Ini buta loh, buta nih. Yang terakhir Iya, iya, iya. barang siapa menyetubuhi istrinya di bawah pohon yang biasa berbuah, maka anak terlahir akan terbunuh karena besi. Tuh, tenggelam atau keruntuhan pohon, masya Allah. Ini ya. Jadi malam Jumat tadi kok nggak ada ya? Aku cari malam Malam Jumat. Jumat mana, dulu, Bang? ya. Berarti host berarti Oh. sebentar, berarti Ya. semua yang sudah berumah tangga kalau mau main puki-pukian kayak maaf ya kayak orang tunanetra ya matanya ya supaya nggak ada apa-apa. Bang Indah, kalau malam Jumat Iya. Bang, main puki malam Jumat itu anaknya hafal Quran, jadi hafiz dia Bang, hafiz. Oh, Penghafal gitu. Quran tuh Bang. Ya. Tuh. Malam Jumat Tapi ya. kalau malam Senin sama malam Minggu Bang, kalau malam Minggu tadi Oh, Bang, ada dia akan anjing. jadi pencuri Bang. Malam Minggu Kalau ada pencuri hari Jumatnya, Bang. kalau hari Jumatnya. Kalau hari Penghafal Jumatnya Quran Bang, habis. Iya, iya. Habis ya. Jadi ini sekilas Iya, iya. dulu tentang puki-pukian ya. Jadi di sini sudah diatur. Makanya lihat saja orang Islam yang tunanetra itu pasti lagi main puki, dilihat sama bapaknya. Aduh, fefeknya istriku ini kok agak hitam ya gitu. Dilihat langsung dia buta itu tunanetra hasilnya. Gimana coba nih ya. Jadi para ilmu berkata bahwa hendaknya bagi seorang pasangan atau pengantin ini memperhatikan 4 hal berikut. Memegang kedua tangan istri, meraba dadanya tuh. Diatur di sini Bang. Ini detail. Mencium kedua pipinya, membaca basmalah. Jadi Bang Story termasuk kalau main puki harus baca dulu dalam nama Allah Bang. Kalau tidak dalam nama Allah Bang haram. Jadi kalau lagi kalau lagi Baca bakso, ya Allah gitu. Ya Allah, astagfirullah. Kalau lagi enak gitu. Bismillah. Minum susu juga sama ya Bang ya? Bang Kris ya? Minum susu juga sama. Nanti kalau kita main persusuan tadi, kalau tidak baca basmalah, susunya jadi racun. Iya, susu kiri sama kanan ya Bang ya? Susu kiri sama kanan Gimana harus. Bang membedakan itu kan kalau lagi Ketika Oh, itu. Coba kita dengar dulu itu. Silakan Kak Isa dulu, didengar dulu. kemaluannya ke dalam kemaluan istri. Yang pertama bita'widhi wa ketika melakukan hubungan suami istri ay waktil ilaj ketika suami ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan istri. Yang pertama bita'widhi wa tasmiyati. Yang pertama membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca ta'awud dan basmalah, wahaka az-zakar. Suami mengoles-oles az-zakar kemaluannya di jawani bil farj, di permukaan, di dinding kemaluan istrinya. Dioles-oles. Jadi tidak langsung dimasukkan, tapi dioles-oles dulu di permukaan kemaluan istri sampai basah. Walaupun ada sediai, kemudian suami memainkan puting istrinya. Walaupun ada diremas asadia ini dan memainkan putingnya, diremas dadanya dan dimainkan juga putingnya pakai jari dan bisa pakai lidah. Wa nahwi dzalika mimma yahruqu syahwataha, melakukan hal yang dapat membangkitkan syahwat wanita. Jadi tidak langsung dimasukkan, tapi biarkan syahwat wanita ini, syahwat istri ini bergejolak sampai benar-benar basah baru dimasukkan. Kapan lagi? Adapun setelah basah, setelah naik memuncak syahwat istri, kapan lagi di hal yang hal yang perlu dilakukan, diperhatikan ketika ingin masukkan. Awwaluha kaunul jahdi bi riyadatin. Ketika laki-laki ini sudah benar-benar tegang jahdi, maka dimasukkan pelan-pelan. Riyadatin dengan pelan-pelan. Bisimtin wa tafarruqin, dan jangan banyak bicara hal yang tidak penting. Asalnya yang kedua kita mahuli, laki-laki tidak boleh terburu-buru, suami tidak boleh terburu-buru mengeluarkan maninya. Ini bunyi syahwat ini. Tetapi dia harus menunggu sampai istrinya memuncak, sampai benar-benar istrinya sudah ingin mengeluarkan mani, hatta yastawi fi inzaliha, sehingga sama-sama bisa mengeluarkan mani secara berbarengan. Fa inna dzalika, karena dengan keluar mani secara berbarengan, yurisul mahabbata, itu dapat menambah cinta di dalam hati pasangan, dua pasangan suami istri. Gimana coba? Itulah indahnya Islam. Semua ada aturan. Itu tadi yang ngajari Ustadz loh ini. Betul Kak Aisyah ya? Ustadz itu tadi Ya, ya? betul ya. Jadi maksudnya tadi itu Bang, Allahnya
bibir, bajunya dicirikan, campurannya bibir, bawang mulut yang tipis, masuk juga bajunya kecil tak berlapis, jika mau terlihat merah, keringat dan bergairah. Jangan komplit ya. Udah komplit Sampai ya. ukuran. Lanjut. Iya, Itu lagu dari surga kan? Tadi lagu surga kan? lagu surga, itu lagu surga. Itu lagu pemanasan ya, Muhammad. Pemanasan. Ya. Ini tadi lagu apa doa senggama ada ya. Ada doa senggama guys. Jadi makanya tidak boleh dilupakan ini. Doa Iya. yang tertulis itu yang aku punya itu doa ya, yang menggauli babu sama menggauli hewan itu ada doanya. Masya Allah. Nih doa senggama ya. Nih Bang Indah nih. Ini lihat nih. Iya, iya, Doa-doa bersenggama. Jadi ada nih ya. Allah SWT Isinya gimana? dan ini tar dulu di Al-Baqarah 223, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu. Nah, maksud dari ayat ini adalah carilah pahala yang disediakan untuk kamu semua, seperti halnya membaca basmalah dan bernafakan sanggama. Kemudian dari sanggama itu dia karuniai seorang anak, maka dia memperoleh pahala sebanyak nafas anak tersebut dan keturunannya sampai hari kiamat. Ini Oke, aku tambahin sedikit ya, Bang. Silakan, silakan. Jadi ini yang dibacakan sama host, terus yang saya dengarkan tadi ya. Baik tadi yang Bapak Ustadz ngomong sama nyanyian tadi, itu dua-dua itu tertulis di dalam kitab Fathul Izar. Ya, di sini ada tertulis semua itu. Sekali lagi, kalau mereka bilang, oh Alkitab tuh isinya porno, tunjukkan kitab Fathul Izar. Ya, ini betul. Ini dan sayangnya teman-teman, kitab Fathul Izar yang membicarakan tentang mengoles-ngoles kemaluan, dimasukkan pelan-pelan waktu tegang, sayangnya itu dipelajari di pondok pesantren, khusus pondok pesantren. Bisa bayangin nggak? Anak masih baru-baru ranum-ranumnya mempelajari tentang ini. Masya Allah, pantesan banyak kayak bunting-bunting ya. Iya, makanya kan saya bilang sebentar ya teman-teman. Makanya begitu pagi dan siang mereka mempelajari. Teman-teman jangan ditumpuk dulu teman-teman, di mute teman-teman ya. Gantian ya. Makanya pagi dan siang mereka mempelajari Fathul Izar, malamnya praktek, setelah itu bunting berjamaah. Itu pasti dan banyak terbukti itu ya. Buntingnya kan pasti berjamaah itu. 7 santriwati bunting bersamaan. Itu ada karena itu malamnya praktek. Ya, karena ada pelajarannya, bukan oknumnya, karena ada pelajaran itu. Ya. Nah, tentang doa-doa tadi ya, jangankan doa sama bini. Ini siapa sih ini yang ada musiknya? Lanjut Kak, lanjut. Ya, justru ya menggauli pembantu ya dan menggauli babi atau anjing itu pakai doa, dan itu cuma di ajaran Islam. Tolong kita buka. Buka dulu host ya. Ini cuma ajaran Islam ya. Ibnu Majah 1908. Karena kan memang kan ya babi itu haram, tapi babi itu boleh diewek, itu cuma di Islam. Ya. Ibnu Majah 1908. Ajaran Islam boleh menggauli binatang. Dan ada doanya itu. Jadi babi itu haram, tapi babi itu halal untuk diewek. Itu dalam Islam. 1908. Ibnu Majah 1908. Silakan. Bu Aisyah. Iya bang. Kalau diminta oleh Habaib itu dikasih nggak bininya? Atau kalau Bu Aisyah lah kan perempuan. Kalau Habaib minta kemaluannya dikasih nggak? Harus, karena kesaksian orang ya satu kampung ya. Nanti saya tunjukkan buktinya. Nanti dulu ya. Ini dulu sebentar, sabar. Ini dulu kita baca ya. Oke teman-teman ya. Nih dikatakan Ibnu Majah nih. Muhammad bin Al-Jad dan seterusnya, Nabi Tuhan memberkati dan memberinya kedamaian yang mengatakan, jika salah seorang dari kalian memberi sedekah kepada seorang wanita, seorang pembantu ya, lanjut dulu ya, seorang pembantu ya, koma ya, atau seekor hewan, maka hendaklah dia memegang ubun-ubunnya dan berkata, ya Tuhan, aku memohon kepadamu untuk kebaikannya dan kebaikan apa yang dibawanya diciptakan, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan dan kejahatan apa yang dibawanya diciptakan. Tuh, ini doa nih ya.
ketika berhubungan sama ya. Pegang ubun-ubun nih. Itu ya. caranya. Jadi ya teman-teman Binatang ya. itu. Iya, jadi gini teman-teman ya, di hadis ini jelas ya bahwa kalau kamu mau berhubungan sama pembantu alias babu atau sama hewan atau anjing, itu ada caranya, dipegang ubun-ubunnya terus bacakan doa itu. Ya Tuhan, itu ada bahasa Arabnya itu. Iya, ini doanya. Ya Tuhan, aku memohon kepadamu untuk kebaikannya dan kebaikan apa yang dibawanya. Nih, jadi sambil main sama pembantu dan hewan itu ada Nggak asal doa. digenjot, jadi ada caranya. Ada doa. Caranya dipegang ubun-ubun Ada dan doa. harus dibaca doa, baru boleh genjot anjing, genjot babi, genjot kucing itu kan boleh itu. Astaga. Ya. Ngucap bukannya. Di screenshot ya teman-teman. Jadi ini korelasi ya. Ini bukan Ya. ini salah satu ini korelasi sama Tirmizi 1375. Jadi kalau mereka menolak ini ya 1375 dan ini yang 1908 itu korelasi. Oke, Kak Aisyah ngomong-ngomong ya, kalau dengan perempuan atau istri, ya, dengan pembantu oke lah kita berada di mama dengan mereka. Nah, dengan binatang ada yang menceritakan Muhammad. Lah kan memang kan diperbolehkan tuh 1375 jelas. Itu Tirmizi perkataan. ada tuh. Iya, tidak ada dosa atasmu. Kenapa? Suaranya nggak jelas Bang, sorry. Pernah nggak dia melakukan dengan binatang? Loh itu buktinya banyak kok, coba kita klik. Yang heboh itu waktu masuk TV RCTI itu saya lihat itu yang di Gresik itu disaksikan oleh ketua anggota DPR. Iya, coba DPR. kita buktikan, Bang. Oh, yang kambing itu ya? Iya, jelas itu. Ya mereka ini mengikuti ini kan. Tadi. Astaga. Terus yang di Jawa Barat ya, menggauli 300 ekor ayam. Sama. Hah? Berapa? 300 ekor ayam. Diklik aja itu Astaga. Ya Allah. Jadi gila ya, sakit jiwa. Ya karena kan mengikuti sunnah Rasul. Sunnah. Astaga. Perintah Rasul kan tidak ada dosa atasmu menggauli binatang. Astaga. Ya Allah. Ya. Sakit jiwa. Ya memang kan ajarannya kan komplit. Ya, tentang yang tadi yang tanya sama Bang Story ya, apakah perempuan tuh boleh? Justru orang-orang tuh kebanyakan mau memberikan ya keperawanan atau kemaluan anak-anaknya kepada habaib. Karena itu nanti dapat barokah. Inilah mereka. Kita lihat ya kesaksiannya ya. Bentar ya. Kita lihat ya. Tentang pengewean ini mereka malah senang kalau anaknya tuh didatengin habaib terus habaibnya bermalam gitu. Kayak gitu-gitu malah senang. Tunggu ya. Sing ditumpakin dong sama Ya Habib. kan biar dapat pahala, biar dapat berkah. Kok Bapak tahu? Iya. Saya kan sering, ya gimana ngintip lah. Sering ngintip ya Pak. Oh, sering ngintip. Iya. Kalau malam begitu. Jadi Habibnya sering nginep. Iya. Sing ditumpakin. Nginep. Iya. Sing ditumpakin dong sama Ya Habib. kan biar dapat pahala. Saya kan sering, ya gimana ngintip lah. Sering ngintip ya Pak. Oh, sering ngintip. Kalau malam begitu. Jadi Ya. Habibnya sering nginep. Sing ditumpakin. Jadi sudah didoktrin ya, nggak dinikahi, yang penting diewek aja boleh dapat pahala. Justru mereka rame-rame Tidak dinikahi. Yes, supaya anak-anaknya mau diewek. Dapat Karena dapat pahala. pahala, ya. Nah itu kesaksian kok itu, gimana sih? Ini Halo Malik, ada tamu nih. Malik Kristen Islam, Malik. Alhamdulillah Islam bang. Oke. Baik. Malik itu gimana gila? Tadi itu sakit jiwa nggak ini? Aku dilihatnya aja jijik gitu, najis terlalu. Apakah Islam seperti itu mengajarkan sampai ke masalah vagina dengan segala macam itu? Menurut Malik bagaimana? Dibuka aja ayatnya bang yang tadi itu loh. Shh, sebentar sholat jangan ditumpuk-tumpuk ya teman-teman ya. Silakan Malik. Bang, Hmm. bang. Gini bang, aku kan nih kan botol nih. Aku izin bertanya dulu ya bang. Kamu bertanya apa? Bertanya tentang apa? Tentang Islam atau tentang Itu yang tadi itu ajaran sakit jiwa nggak menurut kamu Malik? Jawab dulu aja. Kalau menurut saya sakit jiwa benar. Berbondong-bondong orang tua ya mengizinkan ya Habib-habib singgah di rumahnya karena punya anak-anak perawan ya. Justru mereka senang orang tua itu Habib-habib itu nginep sampai diintip karena akan dapat pahala kalau ngewe anaknya gratis. Iya gila nggak sakit jiwa nggak gitu? Malik gimana menurut kamu Malik? Sakit jiwa nggak tuh Malik? Ajaran kayak gitu? Dapat pahala Bang Story. Dapat Itu kan pahala. ajaran. Itu kan ajaran. Ya, Lain kan. itu bener nggak ajaran kayak gitu? Atau sakit jiwa nggak? Ya mungkin dia Menurut kan kamu? lebih Kenapa? Jadi Secara gini, Cara ilmu itu loh.
Kenapa? Secara general itu orang bilang sakit jiwa. Siapapun bilang itu sakit jiwa gitu. Berarti Bang Story mau bilang bahwa junjungannya bagindanya juga sakit jiwa karena dia mengajarkan itu. Ya iyalah kalau yang itu ajaran dari Allahnya. Dari sakit rasulnya, jiwa. dari bagindanya. Kita lihat itu surat Al-Ahzab 50 dan 51 kan jelas. Kamu boleh menggauli siapapun yang kamu kehendaki. Ingat, itu udah tertulis. Tidak dinikahi ya. Silakan Malik. Bela lah coba. Dari mana kau bilang Itu dalam sakit jiwa? Quran, itu dalam Quran tertulis jelas ya. Nabi Muhammad boleh menggauli siapapun yang kamu kehendaki, termasuk kalau kita istri nggak bilang ya, wanita-wanita yang menghibahkan dirinya sama kayak bapak tadi, ya. Anaknya dihibahkan kepada Dihibahkan. Nabi. Ditonton lagi? Iya, diintip lagi biar dapat pahala. Goblok memang. Jadi ngikutin ya. Jadi buah tidak jatuh dari pohonnya. Jadi memang mengikuti karena memang dapat pahala itu. Karena apa? Karena ada ajaran baginda. Baginda kan gitu, ya. Menggauli siapapun yang dia kehendaki. Terutama ada wanita-wanita yang menghibahkan dirinya. Selesai kan? Kita pengajaran bukan oknum ya, itu ajaran yang diturunkan. Ya, Malik gimana? Coba kasih penjelasan, pembelaan. Silakan. Iya, tapi Nabi kami gini bang, Nabi kami bukan menggauli, dia menikahi dulu. Di mana tertulis dia menikahi dulu? Kamu udah baca Quran belum? Kamu tahu Maria Kitty? Maria Kitty itu hari yang sama, bapak mamanya dibunuh, suami dibunuh, malamnya dipakai Muhammad. Kau pikir ada wanita yang orang tuanya dibunuh terus dipakai Muhammad gitu, redo gitu, dinikahi gitu? Hah? Tahu kan Maria Kitty kan? Menurut kamu ada nggak seorang wanita yang hari yang sama dibunuh orang tuanya terus dipakai malamnya? Coba mau nggak dengan sukarela dia? Lagi dong kayak gitu. Coba jawab saya. Safia juga Safia. Iya, Iya Safia. Malik Jadi ya, gimana nih? Ya, ayo, silakan Malik. Bu Aisyah dulu, Bu Aisyah, Malik, silakan dulu. Oke, gini, Malik ya, sudah jelas ya. Kalau kamu bilang dinikahi itu kamu nggak baca Quran. Makanya saya tanya dulu, kamu baca Quran dan hadis nggak? Itu dulu. Kalau kamu baca silahkan tunjukkan di mana kamu baca. Nah, kalau enggak ya itu tadi. Ya, nanti kita bukakan di situ. Tadi sudah Rampasan perang itu Malik. Ya rampok, benar. ya, Ini ya, ada orang mau ya menyerahkan. harta, ya wanita yang dirampok. Harta dan wanitanya dirampok. Bahkan bisa dibilang gantian lah. Aku ganti satu wanita itu dengan sekian. Itu kan dari sakit jiwa kayak gitu. Mengatasnamakan pencipta langit dan bumi lagi. Sakit jiwa ini. Nah itulah mereka yang nggak pernah tahu. Gini ya, pokoknya gini, teman-teman Islam itu tidak pernah membaca sendiri baik Quran maupun hadis. Makanya begitu kita tunjukkan mereka kebingungan sebenarnya, shock. Terus akhirnya larinya apa? Menghujat. Dan mereka tidak jujur. Mereka nggak pernah baca itu. Ayo Malik, jawab Malik. Jangan diam aja. Ini kita turunkan dulu ya, sinyalnya merah ini. Ya, turun dulu, nanti baru naik lagi. Jadi itu Kak Aisyah ya. Memang demikianlah fakta ya. Tapi orang Islam ini selalu berkelit ingin membela dan terus membela si bagindanya ini. Padahal akhlaknya itu kayak bagudung gitu. Bejat betul ya. Tapi selalu dibela. Jadi narasi saya itu, ya teman-teman Islam jangan panas narasi saya karena saya sudah baca. Jadi yang diutus oleh Allah SWT itu cuman apa? Cuman ngewek dan ngerampok duit, ngerampok anak, ngerampok perempuan. Cuman itu, nggak ada lainnya. Makanya saya tinggalin itu, saya nggak ngikutin dia. Menurut Bang Bobor gimana itu Bang Bobor? Raja Bobor coba. Pengen benar. Bu Aisyah dari sebelah juga ya, dari Islam ya. Kenyot story, aduh. Kenyot itu baginda kenyot. Tapi memang sebagian Islam, sebesar Islam kayak gitu ya Bang Bobor ya, mengimani kayak gitu ya, bahwa melakukan yang disampaikan tadi itu bukan dosa ya, bukan kekejian lah bahasa kasarnya. Ya karena di NKRI, Bang Story gini, Bang Story ya. Nggak pernah tahu malahan. Gini, jadi teman-teman ya. Nggak pernah tahu aku dulu tuh story. Jadi teman-teman, hukum dan perintah teman-teman ya. Sebentar Kak Aisyah. Kita mau beritahu santai dulu. Apakah Islam tidak tahu cerita ini? Ini dulu. Kalau tahu kan pasti diceritakan. Ini benar atau tidak? Hah? Belum pernah tahu, sebagian Gini, itu sebagian ya. teman-teman 99% itu nggak pernah Nggak tahu. ada yang tahu, makanya kan saya bilang teman-teman, saya dulu kayak kalian teman-teman Islam sama. Tapi saya kepingin baca sendiri. Begitu saya baca, saya yakin kalian kalau ngikutin saya pasti nanti kayak saya. Karena kan memang nggak pernah disuruh baca, nggak boleh. Makanya kan mereka bilang jangan suka nganut Quran sembarangan, harus tanya yang apa namanya yang pinter. Karena itu, ya.
Jadi memang hukum dan perintah di dalam Islam itu atau syariahnya itu memang betul boleh ditegakkan, contoh berzina seperti Al-Mu'minun itu boleh. Cuman sayangnya hukum perintah ajaran Islam itu tidak bisa masuk ke NKRI, pasti masuk penjara. Contoh Syekh Puji, dia mengikuti Rasulullah, harusnya nggak boleh dihukum. Ya, nggak boleh dihukum karena di negara Arab pun masih. Tapi ini maksud saya Bu Aisan, pesantren sendiri ini nggak diajarkan kan? Apa itu? Yang mana? Gimana sebutannya? Yang mana? Ini Kalau Fatul Izar kan tadi. Maksud saya apakah Islam tidak mengenal? Terus di pesantren itu gimana ya cara mereka memandang pengajaran kayak gini, mata pelajaran kayak gini? Ya, itu Artinya kan sebenarnya kita lihat dari sisi Islam, pinter-pinter ulama dan ustadznya, dia memberikannya apa, kan nggak semua yang dikasih, semua kan ditutupi, kadang-kadang yang apa dibuat-buat sendiri kan gitu. Itu aja sih. waktu penyampaiannya ya kan? Iya. Tertulis. Coba ini ada tamu nih, kita sapa dulu ya. Eko, selamat pagi menjelang siang. Islam Kristen? Islam. Baik, silakan Kak Aisyah. Ya, Oke, yang lain Islam. silakan tenang dulu. Silakan, lanjut. Ya, semoga bisa kondusif ya. Karena teman-teman tadi ada yang nggak kondusif. Oke, siapa namanya ini? Eko sudah berapa lama? Eko, kamu sudah berapa lama sampai hari ini menjadi Islam? Oh, alhamdulillah sampai mati. Itu kan kamu belum mati sampai hari ini, 30 tahun? Ya pokoknya sampai mati lah. Enggak, 30 tahun menjalani keislaman. Baca Iya. Quran dan hadismu? Ya baca insya Allah. Baca ya, oke. Betul nggak yang kamu baca bahwa Nabi Muhammad itu ya, itu tukang zina? Kata siapa? Loh, kamu katanya baca. Iya, iya kata siapa? Kata Quranmu lah. Kamu mantan Islam, terus murtad? Saya tanya, kamu baca tidak? Enggak, Nanti mau kamu tanya sama pikir. kamu, maksudnya tadinya kamu Islam. Saya sekarang tidak Islam, saya sekarang pengikut Kristus. Iya, Pertanyaannya saya nggak tadinya. situ, nggak usah Iya, ke situ. tadinya. Saya tanya, kamu baca Quran nggak? Iya baca. Oke. Di otak saya sama hati saya. Oke, Semua ada hafal. sekarang saya tanya. Oke, sudah hafal. Oke, betul nggak di dalam dalilmu itu tertulis bahwa Nabi Muhammad itu pelaku perzinahan itu? Di dalil mana? Duh, katanya baca. Oke, kita Ya, bukakan kamu- sekali. Iya, Kamu iya bisa apa? kondusif nggak? Kalau Dalil nggak, saya apa? nggak butuh. Saya akan tunjukkan semua. Tolong dibuka lagi rangkuman dari Al-Azab 51. Oke. Rangkumannya ya. adalah di Syahih Bukhari Iya. 4414. Bukhari. Ya, oke Katanya nih. baca gimana sih? Oke, ini. Kamu tuh bukan orang Iya. Islam. Kamu baca. Saya tunjukin dulu ya, biar nanti dibilang, nih karang-karang. Bukhari ya, saya Bukhari 4414. Kau silakan baca, bro. Kamu baca dulu. Ya, mulai dari sini, silakan. Enggak jelas lah. Kamu aja yang baca. Udah baca lah. Oke, saya baca ya. Aisyah berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasul. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah wa Jalla menurunkan ayat, kami boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa kamu kehendaki, dan siapa yang kamu ingini menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Al-Ahzab 51. Oke, Saya tahan dulu. Aisyah. Ya, oke, lanjut sini. Nggak langsung ya. Oke, Exo ya. Menurut kamu, tolong jawab jujur ini di depan 150 orang karena ini ruang publik. Menggauli perempuan yang sudah diceraikan itu berzina atau tidak? Jawab jujur. Sekali lagi, menggauli perempuan yang sudah diceraikan itu oke. berzina atau tidak? Oke, Jawab saya jujur. gantian ngomong ya. Oke, gantian Jawab ngomong ya. jujur. Jawab. Oke. Dalam Islam, kalau orang baru ditalak satu kali, oke? Di mana Dalam satu tertulis kali. talak? Dengerin. Ya, saya nggak tanya talak, di situ nggak tertulis talak. Jangan kamu tambah-tambahin. Dicerai, kecuali tertulis ditalak. Ya. Jangan kalian tambah-tambahin. Saya nggak butuh kalian, tetap saya bongkar semua. Saya nggak ada kebutuhan sama kalian yang Quran. Oh, saya baca. Saya belum lagi At-Tarim ayat 1, ya. Si bajingan itu, ya, baginda itu menggauli Maria Kiptia di atas ranjangnya Hafsah. Berzina nggak itu? Katanya kalian baca. Kenapa At-Tarim ayat 1 kalian nggak baca? Kalau saya bertanyaannya ke kalian tuh cuma gampang, langsung to the point. Apakah menurut kamu di dalam dalil tertulis Muhammad itu melakukan perzinahan? Oh enggak. Itu ngewek sama perempuan yang dia inginkan. Itu kata-kata Quran. Makanya saya bilang, Quran yang saya baca artinya itu isinya ya melegalkan perzinahan. Ya, dan pelakunya sayangnya si baginda sendiri. At-Tarim ayat 1, Al-Azab 50 dan 51. Jelas kok. Makanya saya nggak mungkin mengikuti ajaran ini, karena ajaran ini ajaran setan. Ini Quranmu yang ngomong. Ya. At-Tarim ayat 1 itu apa kabar itu?
Sampai Hafsah bilang, kamu melakukannya di atas ranjangku. Loh, itu kata bininya itu. Bininya nomor 4 itu. Sampai janji-janji Muhammad, saya tidak akan melakukannya lagi, saya tidak akan melakukannya lagi. Makanya kalian baca Quranmu. Jangan sok-sokan tidak baca Quran dan itu, baca dong. Tapi nggak tahu apa-apa. Nah, menurut kamu, waktu dia melakukan sama Maria Kiptia itu berzina apa tidak? Terus 51 ini kan jelas ini. Kamu boleh menggauli siapapun wanita yang kamu kehendaki. Saya nggak tanya istri, saya nggak pernah bahas kalau sudah tertulis istri itu, karena di Islam itu kan istrinya berapapun boleh. Apalagi si bajingan ini, ya, melanggar perkataan Allahnya sendiri. Ya, tapi yang saya masuk itu yang di luar istri, termasuk perempuan-perempuan yang sudah dicerai, ya. Makanya kalau beragama, ya, otak waras kalian jangan kalian gadaikan demi kebejatan si bajingan ini. Error kalian membela si bajingan ini. Jadi error, sudah nggak jujur. Tapi memang ada ajaran memang tidak boleh jujur. Katanya baca Quran. Kenapa, Pak? Mereka kan boleh berbohong dalam 4-3 hal. Iya. Ya. Ayo, ada yang bisa bantangin di Quran ini. Coba ya, kita cari dulu. Iya. Percabulan paling banyak di Indonesia itu di pondok pesantren loh. Apa? Percabulan paling banyak di Indonesia itu di pondok pesantren. Itu yang tertangkap kan? Iya. Yang terungkap kan? Iya. Yang belum terekspos banyak loh. Tetanggaku itu, aku kan tinggal dekat pondok pesantren, kota santri namanya. Tetanggaku itu anaknya itu sampai hari ini stres loh dia karena dijauh sama guru ngajinya. Tapi Bu Aisyah, waktu Ibu mendapatkan pengetahuan kayak gini, yang pertama kali Ibu lakukan apa sebagai seorang muslim? Bertanya kah? Atau enggak. Saya cari terus. Akhirnya terus saya bandingkan sama Alkitab. Jauh sekali. Karena tapi gini nggak pernah ya, bertanya kepada orang yang ahli di Islam. tidak Ustaz. mungkin mereka akan beralibi. Itu poinnya ya. Dan gini ya teman-teman ya, pokoknya sebenarnya gampang. Setelah saya baca dua-duanya ya, gampang. Makanya bolak-balik saya bilang, kalau mau cari sesembahan yang benar itu dari ajarannya. Kalau ajarannya bejat itu pasti bukan Tuhan yang benar. Selesai. Kalian bisa bandingkan sendiri, makanya baca Alkitab. Ya, tidak ada perintah atau perlakuan junjungan ya di dalam Alkitab yang melakukan kebejatan seperti Katem ini. Dan tertulis di dalam Quran loh itu. Yang saya kaget, kenapa sesembahan melegalkan perzinahan? Sesembahan loh itu. Ya. Tertulis, makanya kan saya bolak-balik bernarasi. Dulu saya didoktrin bahwa Quran itu isinya ayat suci bohong, ayat-ayat ya, ayat-ayat jahat, ajaran jahat. Saya bisa buktikan semua kok. Boleh direkam. Ya, salah satunya perzinahan dan sayangnya pelakunya Baginda sendiri. Memang kalau saya perhatikan gini Bu Aisyah ya, kalau yang bersaksi itu tentang dia kehormatan wanitanya itu diambil, dia terus bercerita, itu kan satu aib juga di mata wanita kan. Makanya kalau saya perhatikan memang kalau tidak berjemaah, artinya itu sudah keterlaluan besar-besaran, itu memang nggak ke-expose dia. Tapi kalau saya perhatikan dengan ajaran ini setiap laki-laki yang mengimani ya, saya yakin dalam pikiran mereka 99% laki-laki itu akan melakukan ini. Bagaimanapun caranya. Karena seakan-akan di sini perbuatan itu tidak tercela. Oke, kita pelan-pelan ya, teman-teman, kita pelan-pelan. Apa sih nanti hasil apa sih tujuan mereka di nanti ke akhirnya? Kan pesta seks. Poinnya di situ. Tidak ada ibadah lain selain ibadah menyalurkan hasrat atau ngewek di jannah itu. Sampai detik ini saya belum ketemu bahwa nanti di jannah atau yang katanya surga itu selain ibadah ngewek, ada nggak sholawat, zikir? Belum ada. Saya makanya tantang Ustadz, selain ngewek di jannah itu ada nggak tadarus atau apapun itu? Tolong tunjukkan dalilnya. Kalau ngewek jelas ada. Yes, itu aja pekerjaannya, nggak ada pekerjaan lain. Makanya saya bilang ajaran mereka cuma ngewek. Yang tertulis banyak kan tentang ngewek dan pelakunya itu junjungan itu kekasihnya Allah. Coba tantang mereka. Di mana tertulis di surah? Saya potong ya. Sebentar ya. Tolong tunjukkan ke saya ya. Di Quran mana di jannah nanti ada sholawat, berzikir. Kalau ngewek, ibadah ngewek ada jelas. Ayo saya tantang. Mungkin saya belum ketemu. Ada nggak nanti di jannah nanti bersolawat, berzikir? Ada nggak?
Karena tujuan mereka cuma untuk ngewe di sana nanti. Kan Bahkan beda. Kaisa, bahkan kalau mau masuk surga memang harus melalui ya itu tadi ngewe itu. Ya karena memang pezina, Gitu. berbuat zina itu salah satu untuk melegalkan masuk surga. Itu jelas Betul. perkataan Jibril. Coba dibukakan itu. Ya, bentar ya. Sahih Bukhari 2983. Karena mereka Iya. ini nggak pernah baca. Makanya saya nggak mungkin ngikuti ajaran setan ini. Karena dulu kan nggak tahu. Nih, Begitu saya baca ini apaan ini nih ajaran para pencuri ini kan kemudian ya ntar ya kita baca Pak Christian, sebentar Ya. ya. Ini pertanyaan saya nih buat Kak Aisyah ini. Kenapa cewek muslim itu setiap kali saya pantau di masjid itu mereka tidak ikut sholat Jumatan? Itu kenapa? itu nanti Pak, pembahasan nanti. Habis ini ntar. Bentar, Pak. Oke, kita baca dulu nih ya. Di Sahih Bukhari ya 2983. Bagidin bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina dan mencuri? Jibril alaihissalam menjawab, iya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Jadi melalui Jadi clear berzina, ya. mencuri, masuk surga. Jadi clear ya. Jadi gini ya. Jadi jelas ya buat para lonte laki, lonte perempuan. Teruslah kalian melonte karena itu cuma kunci paling ringan, paling nggak keluar duit tambah dapat duit. Kalian untuk menuju jannah. Yang makan siapa ini? Tolong di Bang mute. Story, mute dulu Bang Story, biar nggak berisik Bang. Ya, oke, Ya. lanjut. Jadi ya jelas ya, dalil ini jelas ya. Jadi makanya ada kabar baik untuk orang Islam yang awam ya. Jadi kalian nggak usah capek-capek jual tanah, jual rumah untuk naik haji umroh, nggak perlu. Cukup jadi lonte, mau laki perempuan jadi lonte aja. Karena sudah dijamin itu. Ini kan percakapan antara Jibril dan Rasulullah itu. Ya. Yang penting apa? Yang penting tidak menyekutukan Allah alias KTP-nya Islam. Jadi buat para lonte-lonte, ngelontelah terus. Kan berzina itu. Ya, mau laki mau perempuan lontelah terus. Nggak keluar duit malah dapat duit kalian. Pasti masuk surga. Yang penting asal KTP-nya Islam. Kan tidak menyekutukan Allah kan. Ya. Makanya yang sayangnya umat Islam tuh nggak pernah baca. Ya. Cuman menerima ceramah-ceramah bohong itu. Ini loh, jelas kok. Jadi buat para lonte-lonte ngelontelah terus. Ini hadisnya ada. Buat para maling ya. Makanya saya tantang ustadz-ustadz. Ustadz-ustadz yang suka ceramah di penjara tolong sampaikan ayat ini. Berani nggak? Kita lihat siklusnya nanti 4 bulan atau 2 bulan ke depan. Makin sedikit atau makin banyak malingnya. Karena kan jelas, dengan cara maling saja kalian masuk jannah, masuk surga. Betul. Nanti kalau misalkan polisinya ya sampai bilang, lu kamu lu sudah 3 kali kok nggak sadar, nggak bisa saya sadar, saya harus maling terus. Karena tunjukkan dalil ini. Karena dengan cara maling, saya berbuat maling itu masuk jannah. Nih dalilnya jelas. Ya, nggak usah jual tanah, naik haji, bersedekah, ya nggak perlu. Karena ingat ya, di Islam itu kalian dituntut, ini perintah ya, harus melakukan dosa. Itu dalam Islam jelas. Perkataan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Sekali lagi, umat Islam harus melakukan dosa. Karena kalau tidak melakukan dosa apa? Akan dimusnahkan, jelas itu. Ya, Sahih Muslim 4936. Tolong dibukakan. Sahih Muslim 4936. Muslim. Makanya mereka nggak pernah 49. baca. 36. 36. Kalian harus berbuat dosa. Caranya melonte itu, maling, harus. Nipu, harus. Nih, dalil kalian. Itu kata Rasulmu. Dan Rasul bilang itu perkataan Allah itu. Nih ya. Rasul telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Tuh, dimusnahin tuh. Jadi yang lonte tetap ngelonte, tetap maling, tetap nipu. Ini. Itu loh disuruh, kalau nggak kalian akan dimusnahkan. Ini saya suruh ngikutin terus ajaran iblis ini. Nggak mungkin, otak saya masih waras. Karena binatang dan manusia sama-sama berotak, tapi kelebihannya manusia itu berakal. Makanya setelah saya baca, nggak mungkin saya ngikutin ajaran setan. Kelakuan setan kan ini. Bacakan lanjut, bos. Kemudian, ya setelah itu, Allah akan menggantikan kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampun kepada Allah, dan Allah pasti akan mengampuni mereka. Tuh. Ini Jadi harus perkataan Nabimu. berdosa. Perkataan Rasulmu, katanya kalian pengikutnya Rasul, pengikutnya Muhammad. Kok nggak ngikutin itu? Nggak pernah baca kan? Makanya saya bilang kalian cocok masih Islam, karena kalian nggak pernah baca loh Quran dan hadismu. Kalau saya baca sendiri, saya ingat ya, saya dari dulu bilang saya nggak pandai Iqra, tapi saya baca artinya. Untuk apa Iqra nggak tahu artinya, kayak si siapa tadi, Miko itu? Siapa itu tadi? Iya, si Miko tadi. Ya, nggak perlu. Kalau cuma Iqra bisa, tapi nggak tahu makna dan artinya, untuk apa? Ini loh,
Kalian umat Islam harus, itu perintah, harus berbuat dosa kalau tidak akan dimusnahkan dan digantikan oleh orang yang berbuat dosa. Makanya ya buat lonte-lonte itu dilegalkan, maling dilegalkan, ya ini korelasinya. Ya. Kalian aja nggak mau jujur, oh iya nggak pernah baca. Makanya saya gini ya, baca. Kalau nggak baca kalian nggak akan tahu isi sebenarnya ajaranmu. Dulu saya juga gitu. Ya. Ayo. Ada yang bisa membantah nggak nih beberapa dalil yang saya sampaikan itu dari Quran? Coba ya kita lihat dulu, ada yang ngantri nggak? Tidak ada yang ngantri. Ya memang nggak bisa dibantah Kak Isa, karena memang ini ya, ini adalah Muhammad. Iya, mana ada bisa bantah? Dari Allah, itu perintah Allah. Pakai ini loh, pakai demi zat loh. Kan Iya. kata mereka itu kalau perkataan Rasul asli itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah nilainya sejajar dengan Quran. Ini kan perkataan Rasul nih. Rasul bersabda tuh, ini hadis qudsi nih, demi zat, maka malah pakai demi zat, sebenarnya kan Allah nih, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Ini Allah apa nih kalau orang berdosa malah dipelihara, yang tidak berdosa dimusnahkan. Gimana kan? Jadi ya teman-teman ya, saya ini karena sudah baca ya. Jadi beberapa dalil ini korelasinya. Makanya saya bilang di dalam Quran itu isinya ayat-ayat jahat dan dikorelasikan sama ayat ini pendukungnya juga. Ya. Di Quran itu isinya cuma ayat-ayat jahat, pengajaran jahat. Satu, boleh berzina, boleh membunuh, jangan berdamai, terus abis itu membenci, itu banyak kok, meneror, maling, semua di dalam Quran. Dan ini poinnya, bahwa Allah menyuruh kalian berbuat jahat. Kalian kan kaget karena kalian nggak pernah baca sih. Saya bilang baca sendiri supaya kamu tahu kebenaran di dalam Islam itu seperti apa. Ya? Makanya saya nggak mungkin ngikutin ajaran ini setelah saya baca, nggak mungkin. Ya. Untuk mencari sesembahan yang benar dari pengajarannya. Lah, sesembahan yang saya dulu kan jedot-jedotin gitu nggak tahu. Setelah saya baca, oh pantesan kok ajaran-ajaran setan gini. Si Eko ini mau naik lagi. Kasih sekali lagi kesempatan terakhir ya. Silakan Kak Isa ya. Ini terakhir kesempatan si Eko ini. Eko yang diskusi yang sesuai dalil ya. Kalau ditanya jawab dengan dalil. Ya silakan Kak Isa. Ya Eko. Bisa gantian ngomong. Saya nggak butuh kamu ngomong, saya butuh dalil karena congor saya ini berdalil. Ini ruang publik, ini bukan masjid atau tempat pengajian, nggak butuh dalil. Ini bukan tempat belajar, bukan orang Kristen. Turunin aja, ngapain dinaikin sampah ini, nggak ada gunanya. Ya anjing. Ya. Allah sebentar ya. Kau bilang binatang. Kamu baca itu dalilmu bahwa sesembahanmu itu ya wujudnya babi. Tolong bukakan itu. Kemarin sudah dikasih tau nggak? Ya kemarin belum ketemu, nggak bisa dibuka dia. Ya? Saya sudah buka kemarin, belum bisa. Kamu kira ini masjid nggak pakai dalil? Kamu kira ini tempat pengajian nggak butuh dalil? Nggak bisa, nih ruang publik. Congor saya dari tadi nunjukin dalil yang dari dalilmu ajaran bejat ini, ajaran setan. Ya. Terus kamu mau minta kesempatan berbicara? Lu pikir di sini tempat lomba deklamasi? Bicara harus berdalil, bukan bicara tanpa dalil. Bro Eko, di tempat saya nggak boleh bicara kalau kamu itu hanya mangap-mangap, nggak bisa. Apalagi bertemu sama saya, nggak bisa. Mau. Oke Bang Story ya. Jadi di sini ya, ulang sekali lagi, siapapun yang naik, entah Kristen, entah Islam, entah agama lain, kalau bicara harus dalil. Iya, nggak boleh. Meskipun Kristen saya juga nggak bisa. Juga nolak. Jangan, kalau tidak tervalidasi jangan disampaikan di ruang publik. Ya. Nggak boleh. Ini bukan. Coba kita lihat yang ngantri siapa ini. Oke, ya memang seperti itu ya. Seperti itu. Nggak bisa kita asumsi bicara. Ya kita harus betul-betul dalilnya valid. Dan kami dengan Kak Aisyah, dalil yang A1 yang kami tampilkan, Quran dan hadis. Itu dalil A1. Halo KTK, Kristen Islam. Dari tadi pagi kau minta naik terus nih KTK. Salam, maaf Bang. Oke, turunin lagi Bang. Oke, shalom Bang ya. Terima kasih Bang. Kalau tab layarnya Bang agak ke atas Bang ya, Bang KTK ya. Supaya tidak meminta naik ya. Itu teman-teman. Ya. Kak Aisyah, kita ini gini Kak Aisyah. Kemarin kita live itu, kalau sudah 4 jam Kak Aisyah ternyata sekarang live itu direkam sama TikTok dan langsung rungkat. Berapa kali kita kemarin live itu sampai 4 jam, padahal kita nggak ngomong yang apa-apa, pakai dalil rungkat. Jadi maksud saya di sini kita sekarang kurangi durasi live kita itu maksimal 3 jam. Ini tinggal seberapa jam lagi kita 3 jam. Habis ini kita harus rungkat supaya akun kita ini terjaga. Saya kemarin lihat, loh kok setelah 4 jam selalu rungkat, setelah 4 jam selalu rungkat. Berarti ternyata sekarang TikTok ini teman-teman membatasi
durasi live itu nggak boleh lebih dari 4 jam ke bawah. 4 jam lebih pasti rungkat. 4 jam, waduh saya lihat kok pas setelah 4 jam rungkat. Jadi silakan kalau ada lagi Islam yang mau membantah dalil yang ditampilkan ke Aisyah dan yang kami tampilkan, boleh Anda naik ya, supaya kalian bisa benar-benar bisa mempertanggungjawabkan ya. Tapi kalau tidak, kita akan akhiri dulu live kita di siang hari ini supaya nggak rungkat. Ini Komal ini akun yang besar sudah kena ya. Hari Sabtu Ya, baru teman-teman tolong bantu follow akun saya yang follow. kecil ya. Follow ya, follow teman-teman ya, di follow dari Biar nanti 170 orang ini follow. Ya, dapat follow. Follow Apa, hostnya dapat juga notifikasi. supaya bertambah-tambah. Oke, demikian dulu live kita pada siang hari ini. Kita besok lanjutkan ya. Tidak boleh Terima kasih ya buat followernya Bang Christian. Terima kasih yang sudah follow, yang sudah kasih. Terima kasih ya. Semua Tuhan memberkati. Salam. Oke, teman-teman terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar dari awal hingga akhir video yang barusan kita putar. Sangat menarik. Dan saya berharap kita semua yang mendengar, baik Kristen dan Islam, sama-sama tidak baperan. Khususnya untuk teman-teman Muslim, jangan suka baperan. Bantahlah setiap data yang disodorkan dengan data yang lain, yang mungkin lebih kuat dan lebih akurat dibandingkan data yang disampaikan oleh murtadin atau apologetik yang suka bertarung untuk membela iman barunya. Jangan baper, karena itu akan menunjukkan kualitas kalian teman-teman. Tetapi memang begitulah. Terkadang mereka lebih suka membahas kekristenan lalu dianggap dakwah. Tetapi ketika Kristen membahas Islam, maka itu akan masuk dalam penistaan teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga di jalur pemberitaan kabar baik ya. Jadi kita tidak perlu merasa khawatir. Ya, memang jalan kita itu jalan yang sangat begitu terjal teman-teman. Kita ngomong baik-baik saja atau bangun rumah ibadah saja sudah ada yang mengamuk. Teman-teman terkasih, alhasil yang ditunjukkan adalah satu foto daripada seorang yang pernah menghujat kekristenan teman-teman. Dan teman-teman pasti tahu ya, itu rekannya si Ustadz Suma sebenarnya, dan teman-temannya itulah ya. Mereka suka ngebahas kekristenan di channel-channel mereka. Tiada hari tanpa henti membahas tentang Alkitab. Dan mereka seolah-olah paling ahli di dalam menarasikan, menafsirkan Alkitab seenak mereka sendiri. Bahkan hari-hari mereka sibuk dengan membahas Alkitab. Kalau saya sih secara pribadi jujur berterima kasih. Meskipun mereka menafsirkan secara salah, tetapi saya percaya tafsiran yang salah pun akan membuat umat muslim yang cerdas akan men-searching atau mencari tahu apakah yang disampaikan oleh mereka itu benar-benar sesuai dengan iman kekristenan. Sehingga dengan demikian Roh Kudus pun bekerja lewat apa yang mereka lakukan, sehingga banyak umat muslim di channel-channel mereka akhirnya mencari tahu atau menanyakan ke aplikasi-aplikasi yang bisa memberitahu mereka jawaban yang baik dan akurat. Kalau bisa, mereka akan digiring untuk menjadi orang percaya kepada Kristus. Tetapi teman-teman, luar biasa bahwa data yang disampaikan oleh murtadin itu, si Aisyah ini, luar biasa kan? Tidak bisa dibantah teman-teman. Dia cuma membaca ya, dia cuma membaca, tidak menafsirkan. Jadi tidak boleh kepanasan dong, tidak boleh marah dong ya. Yang dewasa adalah ketika Anda mendengarkan video ini, harapannya adalah Anda dapat membantahnya dengan data yang baru. Anda harus berani berkata, oke, kamu memberikan data itu, kamu memberikan tafsiran-tafsirannya. Sekarang saya bantah dengan data yang baru, yang lebih tua, lebih akurat, bahkan lebih terpercaya. Harus begitu. Kalau di kekristenan ya demikian teman-teman. Misalnya kekristenan ditafsirkan si A, maka kita bisa bantah itu dengan tulisan-tulisan yang lebih bertanggung jawab, yang rekam jejaknya itu terbukti bahkan dari buku-buku literatur yang bertanggung jawab. Tidak ada yang baperan, bahkan sampai lapor. Ya bedalah dengan teman-teman kita oknum muslim yang kalau membahas kekristenan begitu luar biasa, berapi-api. Tapi ketika dibahas Islam oleh orang Kristen atau apologetik, maka mereka akan balik meraung-raung lalu melaporkan gitu ya, sebagai unsur-unsur yang kurang tepat yang akhirnya membungkam
dan menggunakan hukum yang tebang pilih untuk membungkam kekristenan. Apakah hal itu berlaku? Yang nggak berlaku sebenarnya. Cuma daging aja yang dihambat, tetapi firman Tuhan tidak mungkin dihambat. Jadi teman-teman, mari kita terus menyuarakan kebenaran ya. Karena Injil itu tidak terbinasakan, kata firman Tuhan di dalam Markus. Injil itu, Kristus yang mati dan bangkit itu tidak terbinasakan. Kabar itu telah meluas ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, dan Injil itu tidak terbinasakan. Dia akan bekerja untuk menyelamatkan, dan setiap orang yang mendengar dan membuka hatinya, maka mereka akan diselamatkan. Itu berita sukacita teman-teman, dan kita bangga akan hal itu. Semoga banyak umat muslim yang mendengar, yang juga suka berpikir luas, mereka mencari tahu supaya tidak terus menyalahpahami kekristenan. Jangan suka melapor, jangan suka membahas kekristenan kalau Anda juga tidak suka untuk dibahas. Tetapi kami orang Kristen diperintahkan oleh Tuhan untuk selalu mengasihi dan terus untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Kiranya kehadiran para apologetik ini boleh menjadi buah yang baik untuk terus menyadarkan teman-teman kita yang berlainan agama. Tidak perlu meniru mereka, tapi biarlah kita berbeda. Teman-teman, mari terus dukung supaya pemberitaan Injil melalui media selalu berlangsung dengan baik dan Tuhan terus dipermuliakan. Karena cuma satu keselamatan di dunia ini, yaitu melalui Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Sampai di sini paham? Saya pikir kalian paham. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa terus untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati kita teman-teman.